Oke, baik. Aman. Setelah tadi kita pelajari soal sistem ya, untuk mendesain, untuk merancang PLTS, maka kita langsung ke praktikalnya, yaitu simulasi menggunakan helioscope. Nah, oke, untuk helioscope sendiri itu kebetulan web based ya, web based aplikasi di mana kalian juga bisa kok coba langsung helioscope gitu, secara free trial 7 hari gitu. Jadi kalau habis ini langsung dipraktekin, it's okay gitu loh. Jadi eh, di sini tadi saya sudah eh, menentukan titik lokasinya gitu. Ataupun nanti coba kita ulang. Nah, sebelumnya Mas Diko coba Oke. jelasin ke teman-teman sebenarnya hidroskop itu apa sih? Terus tujuannya, fungsinya buat apa? Oh, oke, baik-baik. Eh, Helioscope sendiri itu fungsinya untuk mensimulasikan pemasangan Oke. panel surya dengan bantuan satelit. Jadi kita mencoba langsung mensimulasikan panel surya sendiri di atas atap rumahnya itu. Nah, gambar itu didapatkan dari satelit, bisa jadi dari Google Maps atau apa gitu. Jadi langsung simulasi di atas rumahnya gitu loh. Jadi Oke, kita oke, nggak, siap. tapi jadi kita persiapannya itu tidak susah gitu. Maksudnya kita tahu kondisi rumahnya seperti apa dari eh, wilayahnya atau dari daerahnya seperti itu. Oke, siap, Oke, Mas. oke. Saya langsung lanjutkan. Nah, pada hari ini tadi kita coba ya understanding helioscope ya. Kita kasih nama helioscope tutorial. Nah, untuk lokasi itu saya coba di sini. Nah, jadi random random aja, nanti mungkin kita bisa kasih contoh, mungkin nanti dari peserta bisa kasih alamat mungkin yang Nah, mau kita coba dari peserta ada yang rumahnya ya. mau disimulasiin Ya nggak? mungkin Rumahnya mau coba dipasang di sensor TV. mungkin Silahkan kasih alamatnya di chat. ya. Ini adalah sesi konsultasi gratis dari Mas Diko. Ya mungkin ada nggak mas, Ya, belum ya. Ya udah, ada nggak nanti kira-kira? nanti Kalau aja ya, ada boleh. habis Kalau ini ya, nggak, nanti aja dilanjutin. habis ini aja kalau nggak ya, setelah Oke, ini paling. silakan. Oke. Kita random aja, kita coba di survei ke sini nih ya. Nah, jadi caranya kita klik kanan di Google Maps, kita pokoknya cari lokasi yang kita pengen survei, terus klik atap rumahnya, klik kanan, lalu ambil koordinatnya. Oke. Lalu kita copy paste ke address, lalu kita zoom in untuk menyesuaikan letaknya. Nah, bisa seperti ini. Jadi misalnya ini titiknya kita geser di sini. Oke. Kita buat di sini ke residential. Oke, seperti itu. Create new project. Setelah itu kita kita buat desain baru. Oh, Revina ya. Nanti ya, Kak Revina. Boleh nanti di direct aja ke saya alamatnya, nanti bisa saya copy paste. Oke. Kita coba di sini cara untuk mengetahui lokasinya itu gimana. Kita biasanya bermain dengan helioscope beserta Google Maps juga. Jadi kita kolaborasiin gitu. Eh, dari Google Maps, setelah kita melihat satelitnya itu biasanya kita di street view. Jadi kita bisa tahu nih eh, bentuk atapnya atau bentuknya seperti apa gitu. Nah, yang tadi kita targetkan rumahnya adalah yang ini ya. Jadi kita lihat kondisi atapnya juga dia menggunakan atap yang jenisnya itu aspal modelnya. Jadi itu bukan yang atap yang genteng seperti ini. Beda gitu. Nah, jadi kita harus sambil kita kolaborasikan dengan Street View. Jadi ketika kita simulasi juga kondisi simulasi kita juga gambarnya juga benar gitu loh, akurat. Akurasinya semakin naik gitu. Kita lihat dari sisi jauhnya, misalnya kita lihat di sini, sorry. Kita lihat sekitarnya.
Pokoknya kita lihat sisi-sisi. Nah, misalnya gini. Nah, berarti kan kondisi atap ini kan ada problem ya, di mana dinding ini itu lebih tinggi dari rumahnya. Jadi mungkin ada kemungkinan untuk shading. Nah, shading sendiri ini adalah di mana posisi inverter ini terkena bayangan dari bangunan yang lebih tinggi atau ada benda yang menghalangi si panel surya. Nah, itu nanti akibatnya akan menjadi hotspot, akan tidak efisien panel surya. Nah, fungsinya di helioskop ini juga nanti akan mensimulasikan berapa persen panel surya yang terkena dampak dari shading tersebut. Tapi kita di sini kondisinya untuk belajar dari proses segi simulasinya dulu ya. Jadi saya akan bikin asumsi bahwa ini nggak ada shading atau seperti apa, nanti kita bisa coba gitu. Oke, kita lihat kondisinya di sini. Rumah sebelah lebih tinggi daripada rumah yang kita survei ya. Oke, ini kita lihat. Nah, kembali lagi ke helioskop. Nah, untuk tools-nya sendiri ya, untuk tombol sih di helioskop ini cukup simpel ya. Emang simpel banget sih. Jadi kalau memang ada basic dari Photoshop atau basic dari penggunaan aplikasi itu, dari shift, control atau spasi, ini dipakai banget gitu loh. Jadi cuma ini aja yang dipakai gitu. Jadi shift sendiri untuk muter, tilt atau seperti apa. Jadi penyesuaiannya di situ. Nah, ya terus lalu untuk langkah pertama kita menggambar ini, itu kita reset review dulu. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ada lambang ya. Di sini ada huruf N, North. Berarti tandanya panel surya ini menghadap utara. Yang menghadap utara adalah ke sana gitu, ke atas gitu. Sedangkan atap ini adalah menghadap ke timur, berarti ya. Nah, utaranya sana. Nah, utaranya sana. Ini berarti menghadap ke timur. Nah, oke. Yang pertama dilakukan adalah kita sebisa mungkin menggambar dalam keadaan gambarnya itu lurus objeknya. Kan ini kan objeknya miring ya. Jadi kalau misalnya kita gambar kan nggak kalau misalnya kita gambar juga kan nggak lurus gitu, masih ada ripple yang sedikit. Jadi nggak ideal. Makanya caranya itu adalah kita pencet shift lalu kita luruskan gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah lurus. Nah, cara ngetes lurusnya juga bisa kita gambar gitu. Nah, jadi sampai tidak ada tidak ada ripple kayak gini nih. Ini kan ada keriting-keritingnya ya. Kalau bisa kita gambar lurus. Gitu. Nah, langkah selanjutnya kita pencet mechanical, terus ada fill segment ya. Di sini kita klik new, lalu kita gambar sesuai sama kondisi atap ini. Kita gambar dulu lurus ya. Kita pencet shift buat simetris ya. Bisa nggak pakai shift juga bisa, cuman resiko untuk nggak lurusnya banyak. Kita pencet shift dan kembali lagi ke titik awal. Oke. Nah, untuk kondisi sekarang kita coba lihat lagi di daerah-daerah sini. Kita lihat rumahnya lagi. Apakah ada duct-nya atau seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan sama, nah misalnya seperti ini, menyesuaikan oleh lokasinya. Nah, kita lihat di sini ada duct. Nah, tapi menurut pengalaman saya, kalau duct sekecil ini biasanya ada fungsinya gitu. Bukan tempat kosong aja, mungkin bisa jadi tempat jemur atau tempat yoga atau tempat bersantai biasanya. Jadi kebanyakan di rumah itu sendiri tidak dibuat untuk pemasangan PLTS gitu, karena juga mungkin karena bisa juga dari kita menghindari dari kondisi misalnya dipasang rendah ya, dipasang ground mounting,
takutnya anak kecil main di situ atau seperti apa gitu. Masih ada akses untuk anak kecil ya. Jadi kita harus bisa pertimbangkan itu. Tapi karena kita kondisinya adalah simulasi, lebih baik tetap kita hitung gitu loh. Nanti ketika survei kita baru menyesuaikan dengan kondisi aslinya gitu loh. Jadi tetap aja lebih baik digambar terlebih dahulu. Nah, jadi kembali lagi ke sini, kita coba gambar yang belakang. Kita sesuaikan. Nah, kita lihat nih. Sorry. Nah, ini juga untuk lebih mudah ya. Ini juga bisa kita dengan cara klik kanan. Kan ini kan lebarnya kan 7,8 ya. Biar sesuai kita klik kanan, copy. Kita samakan. Kita lebarkan. Nah, terus kita harus lihat di sini ada bangunan yang lebih tinggi gitu. Jadi kita juga harus tetap digambar. Seperti itu. Coba kecilin dulu biar gampang. Oke, ini kita udah jadi yang bagian atapnya ya. Nah, lalu setelah selesai atap, kita lihat dulu. Oke, kita pastikan. Oke, next. Kita lihat di sini nih. Ini juga ada potensi bisa dipasang. Nah, di kanopinya ya. Tapi di sini ada pohon, tapi tetap kita coba dulu untuk kita simulasikan. Karena dilihat dari kondisi kanopinya sendiri itu cukup luas ya. Jadi kalau memang bisa berpotensi untuk dipasang, kita bisa pasang. Gitu. Jadi kita usahakan untuk semaksimal mungkin area yang bisa dipasang kita coba simulasikan terlebih dahulu untuk nanti tepatnya atau seperti apa kita nanti kembali ke survei lokasi gitu. Nah, oke, sudah jadi untuk daerah-daerahnya yang sudah ini segmen-segmennya ya sebutannya. Nah, next itu adalah kita harus tahu tipe dari segmennya itu sendiri. Maksudnya tipe itu nanti ada jenisnya. Nah, misalnya kita contoh dari sini. Kita klik yang ini. Nah, di sini kita harus masukin dulu model dari inverter itu sendiri. Model dari solar panel itu sendiri. Di sini kita menggunakan sesuai sama yang tadi kita jelaskan di awal ya. Kita pakai Longi 40 HPH HBD. Nah, ini nih. LR4 72 HBD 455M ya. Kita pakai tipe Longi konvensional. Nah, di sini Nah, di sini juga penting. Nah, racking itu adalah kondisi atapnya. Nah, kalau untuk fixed tilt itu digunakan ketika atapnya itu dark. Gitu. Tapi kan ini kan masih bukan dark ya. Ini kan sebutannya alderon ya. Dark itu ketika apa sebutannya ya? Kayak semen-semen kosong gitu loh yang di atap biasanya. Nah, ini lebih tepatnya itu menggunakan sama seperti yang atap jenisnya yaitu di flush mount.
Nah, setelah di flash mode juga, kita harus tahu kemiringannya berapa gitu. Nah, kita asumsikan kemiringan dari Alderon sendiri kan pasti kan ke bawah sini ya, ke arah kita ya, ke arah kita tuh layarnya, arahnya. Jadi kemungkinan sekitar 2 derajat kemiringannya. Nah, lalu setelah itu kan ini kan masih miring ke, coba kita lihat, masih miring ke utara ya. Nah, kita klik kanan di lingkaran ini, lalu pencet set bottom edge. Nah, ya ke sini. Kita perbaiki lagi 2 derajat. Nah, ketinggian. Nah, karena untuk standarnya sih satu ruangan biasanya tingginya itu 3,6 sampai 4 meter. Maka kita coba kasih nilai aja besar 3,6. Oke. Nah, coba kita selesaikan dulu semua segmen ini segini ya. Lengkapi dulu. Oke. Ini tadi kita ini. Mungkin yang lain juga bisa kok kalau misalnya mau coba langsung demo bisa. Langsung ke Heloscope aja. Oke. Ini juga tipikalnya tadi flash mount tracking ya. Ketinggian itu karena ini 2 lantai jadi 8. Oke. Oh, kita bisa 7,2 aja. Nah, tilt-nya itu berkisar untuk kemiringan segini itu 20 sampai 35 derajat. Nah, terus kita klik kanan, kita set bottom edge. Coba di 20. Oke, next yang belakang. Nah, yang di belakang tadi kita kan kondisinya dark ya. Jadi untuk racking itu kita menggunakan fixed tilt tracking. Nah, kita sesuaikan tingginya dulu, itu berarti kita bisa lihat di sini itu sekitar 6 meteran ya, atau 7 meter. Nah, 7 meter. Atau 6,5. Kita coba aja. Bisa di 7. Bisa di 7. Nah, untuk ini kan fixed tilt, langsung kita arahkan ke utara. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang bawahnya tadi, ini kita bisa tinggiannya itu 9 boleh. Di 9 meter. Oke. Nah, untuk awal seperti ini langkah ini nih untuk bertujuan untuk kita tipe-tipe rackingnya lebih seperti itu. Jadi kita sesuaikan sama kondisi real ya. Misalnya kalau ini tadi kita pakai flash mount untuk yang genteng, tapi kalau untuk yang dark kita pakainya fixed tilt gitu. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke segmen yang ini. Nah, lalu kita ada yang namanya ini nih, automatic layout rules. Nah, di sini bertujuan untuk kita akan men-setting jarak antar panel, jarak antar baris itu seperti apa gitu. Nah, di sini. Nah, untuk standarnya sendiri masing-masing panel itu adalah 2 cm masing-masingnya. Jadi ya kenapa saya bilang 2 cm itu apa? Maksudnya di sini
jarak antar panelnya. Di sini harus selisihnya biasa 2 cm karena ukuran, kalau sebelumnya kita udah dijelasin ya soal mid clamp sama end clamp, itu ada ukurannya. Mid clamp itu sekitar 2 cm. Seperti itu. Jadi kita harus sesuai juga dengan komponen yang kita pasang. Nah, lanjut di sini kita bisa mengubah orientasinya ya. Ini kan potret, kita bisa juga dibikin landscape. Gitu. Jadi ini sesuai kebutuhan dan juga sesuai kondisi yang paling banyak dan ideal aja untuk orientasinya. Kebetulan kita coba pakai potret aja dan dilihat lebih rapi. Nah, next, row spacing. Untuk drawing kali ini, simulasi kali ini kita coba masih 0,002 dulu. 0,002. Nah, semua kita masukin 0,02. Maksudnya kita akan mengetahui bagian mana yang berubah gitu. Nah, kalau untuk spasi samping per modul ini biasanya di sini. Bentar, Oke. Untuk yang row spacing ini berarti dari space antara ini dan ini ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini berarti jarak ini. Itu untuk spacing row ya. Untuk yang frame itu berarti kanan sama kiri. Nah, itu untuk frame spacing. Modul itu biasanya per string ya, atau per baris gitu. Jadi kita ngomongnya ini per segmen, nanti ketemu lagi ada itu jaraknya perbedaannya. Jadi untuk standarnya sih 0,02 ini sesuai dengan kondisi mid clamp. Nah, setelah itu kita atur setback. Setback itu ada radius, kalau biasanya sebutnya sih ada offset ya sebutannya. Jadi ada radius di mana kita menjaga dari pinggir, nah ini kayak gini. Jadi kita ada radiusnya itu. Bagian mana yang tidak bisa dipasang karena mungkin itu kondisi setback itu berguna untuk kan atau kondisi ketika nanti maintenance atau ketika nanti masang kita harus spare untuk akses ya ke atap gitu. Jadi sekitar 30 sampai 50 cm. Halo, tes. Masuk? Aman. Oke. Jadi untuk akses sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, setelah itu kita alignment, kita sesuai dengan kebutuhan. Biasanya sih kita ratain gitu. Ya, rapi. Nah. Oke. Oke, kita lanjutin lagi ya yang di sebelahnya. Tadi row spacing kita juga bikin 0,2, setback 0,3. Samain aja. Oke. Nah, ketika kita lihat kondisinya di sini itu kita bisa menggeser, ini kan kayaknya masih ada space ya kemungkinan ya. Nah, itu kita bisa dengan cara klik segmen ini, terus klik kanan, align modul. Nah, ini. Itu juga bisa. Nah, sangat juga disarankan untuk kalau bisa kondisi pemasangan itu 2 baris. Maksudnya 2 baris itu jangan sampai 3 baris karena ketika nanti kita maintenance di tengah sini itu sulit aksesnya karena si teknisi harus loncat atau menginjak panel untuk memasang seperti ini. Pasti akan kesulitan gitu. Makanya kalau bisa kita harus setting si ininya kondisi kayak gini. Kita harus kasih spare sekitar 10 sampai 20 cm mungkin. Nah, caranya gimana?
Nah, kita lihat dulu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti kita coba ya. 2/6. Ya, 2/6. 1/6. Coba. Nah, di situ terus kita coba di row spacing ya. Coba. Nah, mungkin seperti ini. Jadi bisa dikasih jarak gitu antar panel untuk mengakses. Jadi lebih mudah gitu. Takutnya nanti ketika ada problem atau apa, tidak bisa di maintenance karena aksesnya terlalu susah. Oke, lanjut. Di sini nih, kita lihat di sini madep ke utara berarti. Karena harus seideal mungkin ya. Tapi tadi kan kita sudah garis bawahi bahwasannya kita tidak pakai shading gedung yang sebelahnya dulu gitu loh. Untuk kondisi seperti ini. Nah, simulasi sekarang gitu. Nah, kita lakukan biasanya nih kalau untuk kondisi seperti ini itu saya sarankan sih untuk menggunakan landscape ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin potret itu terlalu panjang ke belakang. Yang dikhawatirkan akan menyebabkan belakang sendiri itu akan tertutup bayangan, malah tidak efisien gitu, malah shadow antar panel gitu. Jadi diusahakan untuk di landscape seperti itu. Kembali lagi tadi kita coba 0,02, 0,02. Nah, tapi untuk jarakan ke belakang itu harusnya sekitar 50 cm. Kita coba. Nah, atau 30 cm. Nah, sudah. Dan juga kita tambahkan setback atau 30 cm. Ini idealnya seperti ini. Nah, untuk yang di atap ini mungkin karena sudah ada tandon ya, tandon air, itu jadi kita tidak usah pakai. Nah, ini sudah jadi ya untuk lokasi yang pertama. Jadi drawing ini kita harus menyesuaikan si street view ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba untuk setting kabel. Untuk setting inverter. Ini kita memakai berapa kapasitas inverter yang terpasang. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita baca di sini di nameplate itu 18,7 kWp. Nah, berarti kita bisa menggunakan inverter, misalnya kita coba pakai Solis 3P misalnya 16K. Coba deh. Oke, kita coba di Solis 3P 17K. Nah, di sini kita lihat ada rasionya. 1,1 DCAC rasio. Nah, ini berarti kan 110% ya. Nah, ini masih bisa kita pakai 110% gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan menentukan string. Nah, di sini nih yang agak sulit. Jadi kita harus menentukan string. Gimana cara kita menentukan stringnya? Itu kita pergi ke menu DC, terus di set manually. Nah, kita lihat dulu di sini ada berapa total PV-nya. Nah, di sini ada 41 modul ya. Di mana kita lihat di sini ada 11, ada yang 12, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 18 ya. Nah, sebisa mungkin disarankan untuk modul itu jumlahnya genap. Karena kalau misalnya ganjil itu takut ada yang berlebihan satu gitu loh. Makanya kalau kita lihat di sini, karena di sini ada yang satu yang berlebih di sebelah sini, bisa juga kita remove dengan cara
klik kanan panelnya terus remove this module. Seperti itu. Jadi kita bisa nanti. Nah, jadi kondisinya di sini 10, 12, 10, 18, dan 12. Gitu. Nah, kita harus bisa lihat juga nih. Kita kan menggunakan inverter Solis 3P17K kan. Nah, coba kita lihat di sini itu dia berapa. Nah, di sini kita bisa lihat dia mempunyai coba kita buka di coba ya, langsung ke situsnya. Jadi kita coba select global, lalu kita ke sini. Kita pakai Solis 3P17K. Kita lihat di sini nih. Berarti kita coba pakai perhitungan yang satu lagi ya. Kita pakai yang VMP ya berarti. Ini 800 volt, terus kita coba bagi sama ini. Nah, kita coba dengan perhitungan ini. 850 volt dibagi dengan VMP-nya 41,6. Nah, itu menghasilkan berarti 20 panel. Berarti dengan kata lain, ini bisa dipasang satu string itu bisa sampai 20. Nah, lalu yang kemudian kita harus melihat Solis ini itu berapa MPPT MPPT per stringnya. Nah, di sini bisa dilihat jumlah MPPT-nya 2, lalu jumlah stringnya ada 4. Berarti setiap MPPT itu ada 2 string. Jadi total di sini ada 4 string, masing-masing itu 2 string per MPPT. Nah, lanjut, berarti di sini kita bisa coba hitung. Misalnya di sini ini total 12. Berarti ini bisa pakai 1 string. Karena maksimal 1 string itu 20. Ya kan? Berarti kita bisa pakai 12. Lalu yang kedua di sini ada 18. Nah, ini juga kita bisa pakai nih 1 string nih. Karena ini jumlahnya 18 kurang dari 20. Nah, yang ketiga itu ada 10. Namun yang tadi saya bilang ketika disarankan untuk string itu jumlahnya sama, jangan sampai berbeda. Tuh. Nah, makanya di sini itu juga bisa kita lihat total di sini. Misalnya ini di sini total 12, di sini ada 18, berarti kita total misalnya 30 kan. 30 atau enggak kita bisa di 40 bagi 3. Itu sekitar masing-masing 13 panel. Nah, itu kita bisa juga, berarti caranya itu yang arahnya sama, itu kita usahakan. Misalnya contoh gini nih. Sorry. Karena ini arahnya juga sama ya. Di sini nih. Ini 12 sama 18. Disarankan untuk kita gabung sama ini aja. Karena arahnya sama gitu. Ini kita bisa buat 15 kita bisa buat 2 string 15 panel masing-masing jadi 30. Dan ini untuk MPPT yang berbeda. Tuh. Nah, caranya kali ini kita set manually, berarti tadi kita bikin 10/15. Nah, bisa dilihat, nah ini adalah stringnya yang warna-warni ini nih, warna hijau. Nah, ini adalah stringnya. Tuh, bisa lihat. Nah, tapi kalau dalam helioscope ini itu kita tidak bisa mengatur untuk arah stringnya ini nih, yang hijau-hijau ini. Tapi kenapa saya tulis 10/15 berarti seperti ini kondisinya.
12 panel di sini harus akan terhubung sama 3 panel di sini untuk mencapai 15. Nah, begitupun yang ini 15 sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 2 string di sini. Kenapa saya tidak gabung sama sini? Karena di sini fokus ke utara, akan mengganggu, akan jauh lebih mengganggu karena berbeda arah mataharinya. Seperti itu. Ini saya buat untuk optimal aja dan juga beda MPPT. Sekali lagi ya, beda MPPT, bukan di satu MPPT yang sama stringnya. Jadi di sini kita pergunakan 3 string, 2 MPPT. Dan 1 string lagi kosong berarti. Nah, lalu untuk pemilihan kabel, kita juga lihat ini kelihatan dari rumah ini, itu cukup dekat ya dari panel ke lantai satunya. Sekitar 2 lantai lah. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan kabel 4 mili. Nah, di sini kita bisa milih kabel 4 mili. Nah, bisa aja kabel 6 mili dan seterusnya. Sebenarnya lebih efektif ya, karena lossesnya nggak terlalu banyak. Cuman dari cost-nya dan juga dari fleksibilitasnya itu juga perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Nah, next itu adalah kabel AC. Nah, biasanya untuk 17 kW ini kita gunakan sekitar 6 sampai 10 mm aja ukurannya. Nah, itu posisinya dekat dengan inverter. Nah, kurang lebih seperti ini untuk simulasi menggunakan helioscope. Seperti itu. Mungkin dari peserta ada yang mau langsung ditanya? Mas Aki, mungkin. Ya, Kalau ada ini yang bingung. belum ada yang nanya di chat, Mas. Oke, Mungkin dilanjut dulu. oke, baik. Jadi Nah, untuk yang Helio udah selesai, Mas? setelah ini masih ada bacaan Sketch reportnya up. sih. Oke, Masih ada, oke. masih ada. Jadi untuk kondisi sekarang sih ya dia udah selesai ya. Udah kabelnya sudah fix. Terus kita tadi sudah tahu apa namanya? Rackingnya seperti apa, cara penggunaannya. Jadi ini kondisinya udah tinggal di save dan exit. Mas Diko, Ya, ini ada satu nih kayak yang raise hand. Mungkin mau nanya. boleh siapa? Ya, mungkin Langsung silahkan aja. Mas Muhammad Jailani. Mungkin kalau mau nanya pun boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya ini Mas, ini nggak disesuaikan sama kondisi ini Mas, daya yang terpasang sekarang di rumahnya. Misal Oke. pakai, Oke. ya mungkin Oke. itu aja Mas. Oke. Kan ini adalah helioscope ini adalah kondisi ketika kita pre-survey sebelum melakukan survei. Jadi kita tidak mengetahui daya yang terpasang ataupun kondisi atap seperti apa. Namun kembali lagi, ini kan potensi terbaik dari rumah itu ya. Kita bisa dapat data daya terpasang itu dari form yang misal form pelanggan, misalnya kalau misalnya khususnya di PT Infinite Energy, halo selamat siang, ada bisa saya bantu, saya mau pasang PLTS gitu. Nah, nanti kita lemparkan dulu formnya. Di situ datanya yang perlu diisi yaitu mulai dari daya terpasang, ID PLN. Jadi sampai kita tahu dayanya berapa, pakai berapa pasa, lalu kita bisa sesuaikan. Tapi masih banyak juga dari orang-orang rumah atau customer-customer juga bingung ya ini dayanya berapa ya gitu loh. Jadi kita asumsikan ini base potensial aja untuk di helioscope ini. Sampai nanti kita melakukan survei, berarti tandanya ya potensinya biasanya segini loh. Kalau daya terpasangnya cuma misalnya 15.000 atau 10.000, berarti masih bisa gitu Mas. Mungkin jawabannya. Ya baik Mas, terima kasih. Oke. Ada lagi Silakan mungkin? dilanjut. Oke. Jadi kembali lagi ya, ini base potensi. Ketika nanti kita tahu daya terpasangnya berapa, ya kita bisa sesuaikan gitu loh. Jadi ini tahapan-tahapan yang dimana kita bisa melihat kalau misalnya kita tanpa helioscope ini kita bingung. Ini
daya dia misalnya 5.000 bisa dipasang apa enggak ya gitu loh. Jadi kan harus melakukan survei. Tapi ketika kita menggunakan helioscope ini, tanpa harus survei, kita sudah bisa melihat kondisinya seperti apa gitu loh. Mulai dari jenis atap, dan ini kita bisa ada setback-nya gitu loh, ada fitur setback yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi. Gitu. Nah, oke. Setelah selesai ini, kita langsung save exit. Nah, kalau bisa kita namain dulu ya tadi ya. Biasanya saya namain itu dengan jumlah panelnya, itu 40. Berarti 40 kali kita menggunakan 455 WP ya. Oke. Nah, lalu kita pergi ke report. Nah, kita simulasikan. Nah, kita lihat performance ratio setelah itu. Nah, idealnya itu untuk performance ratio itu berkisar dari 70 sampai 70 ke atas. Tuh. Kalau kita bisa buka datanya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini untuk performance rasionya itu 71,7 ya. Nah, kenapa demikian? Itu bisa jadi dari kondisi arah yang berbeda. Itu juga bisa, pengaruhnya banyak dari arah yang berbeda, jumlah string yang tidak sama, lalu dari sudut kemiringan ideal atau tidak, panjang kabel. Di sini nih, di sini. Bisa dari panjang kabel, bisa dari shading, bisa dari berdebu juga gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat faktor apa aja yang bisa menyebabkan si panel surya ini banyak lossnya gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya kita coba nih gentengnya kita bikin dark gitu, ini kan kita kan cuma hanya melihat dari potensi atap saja gitu loh. Maksudnya ketika atapnya memang sudah menghadap ke timur ya tetap kita pasang di atap yang menghadap ke timur gitu loh. Mau diusahakan ke utara pun mungkin untuk saat ini masih belum bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ngelihat seperti itu banyak aspeknya aja. Jadi nggak cuma soal wiringnya aja, tapi kita bisa lihat dari arah mataharinya juga gitu yang bisa menyebabkan lossesnya banyak. Nah, cara melihatnya juga dari sini. Annual production 21 mega. Berarti ini dalam setahun dia bisa memproduksi sampai 21,6 mega watt hour. Nah, kalau kita lihat di sini juga per bulan kita bisa mengetahui berapakah penghasilan panel surya per harinya. Contoh misalnya saya di sini ada KWH-nya ini 1.700 ya. Oke. Berarti sekitar 1 mega. Coba kita hitung 1.725,3 dibagi 31 hari. Nah, itu sekitar mendapatkan 55,6 kW per hari. Jadi kalau bisa kita simpulkan per harinya itu kita dapat 55 kW. Nah, kita kan pakai tadi 18 ya. Berarti 55 kW itu kita bagi 18,2. Itu untuk PSH-nya kita bisa dapat sampai 3%. Sampai ke 3,0 ya. Untuk PSH-nya sendiri. 3,3 sampai 3,5%. Jadi seperti itu untuk membacanya. Mungkin ada tambahan? Ada pertanyaan mungkin dari peserta untuk helioscope ini sebelum kita lanjut ke SketchUp. Oke, ini helioscope-nya sudah selesai ya. Nah, kan tadi udah dijelasin dari desain waktu kita coba di simulasinya, terus kemudian ada faktor-faktor apa aja yang mungkin pengaruhi ke performa, losses atau apa. Kemudian juga tadi udah
banyak lah analisa yang ternyata kalau misal kita simulasiin kita bisa dapat annual production, terus kemudian berapa persennya. Nah itu mungkin kalau misal ada teman-teman udah nyoba, misal baru bingung, mau ditanyain sekarang boleh, atau misal teman-teman masih ada yang nyoba, nggak apa disimpan dulu aja, nanti kita ditanyain di akhir, bebas. Oke, mungkin karena masih belum ada yang nanya, lanjut dulu ke SketchUp kali Mas. Oke, sebentar Silakan. lagi dibuka ya. Oke. Mungkin Mas Sergio kalau mau nanya boleh kalau memang tertarik sama Helioscope, karena gratis juga sih, jadi bisa demo aja di free trial di situsnya. Oke, saya lanjutkan ke SketchUp ya. Oke, saya share screen. Oke. Nah, di sini Mas Aki udah keluar ya gambarnya. Oke. SketchUp. Di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan ya. Maksudnya kenapa bisa dari SketchUp ini datanya dari mana sih? Nah, setelah kita survei tadi ya prosesnya helioscope, terus ketika oke Pak boleh deh datang ke rumah gitu. Nah kita melakukan survei, kita ukur mulai dari yang pertama itu luas atap, potensi atapnya mana aja yang bisa dipasang oleh panel surya, lalu jenis atapnya, lalu tulangannya itu berapa senti, terus dari yang kedua itu ada jalur kabel, kita taruh mana jalur kabelnya, sebisa mungkin untuk estetik dan tidak mengganggu arah dan tidak mengganggu dari jaringan rumahnya atau yang lain gitu. Lalu yang ketiga posisi inverter itu juga penting, kita harus coba simulasikan, kita coba ukur. Nah pada nantinya kita akan lanjutkan ke SketchUp ini. Nah SketchUp ini adalah implementasi setelah kita survei, yaitu untuk mewujudkan sehingga nanti kalau untuk pemasangan itu detailnya itu pas gitu loh. Maksudnya mungkin ada request dari pelanggan atau dari agar tidak mengganggu dan juga bisa kita wujudkan dengan cara 3D gitu. Jadi biar detail aja gitu. Nah, bisa juga selain SketchUp kita juga bisa pakai AutoCAD gitu. Tapi untuk sekarang saya coba, kan AutoCAD kan udah banyak ya yang bisa ya maksudnya. Nah, untuk kali ini saya coba untuk menggunakan SketchUp seperti itu. Nah, untuk tools-toolsnya sih pada dasarnya sama ya kayak desain pada umumnya gitu loh. Yang untuk mempercepat proses SketchUp ini sebenarnya basicnya itu adalah lebih ke shortcut sama sudah terbiasa dengan aplikasi. Karena kalau misalnya sudah terbiasa dengan aplikasi gambar, misalnya kayak contoh Photoshop, Corel Draw biasanya yang basic-basic ya, Illustrator, semua aplikasi drawing ya, aplikasi simulasi gambar itu pasti bisa dengan belajar sih, gitu. Nah, langkah pertama sih, yang pertama kita bangun rumahnya ya, maksudnya kita coba lihat misalnya gini. Nah, coba kita zoom in yang sebelah sini. Nah, ini kondisi atapnya karpet setelah survei gitu. Makanya kita menggunakan, kalau kemarin kita hari sebelumnya sudah dibahas ya tentang, masaknya udah dibahas belum tentang LVIT atau rel atau mid frame komponen-komponen pendukungnya? Belum. Ya. Oh belum ya. Jadi ada komponen-komponen ya, misalnya jenis-jenis terkait dengan jenis atap. Nah ini salah satunya ketika menggunakan atap karpet itu menggunakan mounting yang namanya LVIT. Itu. Nah, ini LVIT sebutannya. Nah kalau dari saya pribadi, coba kita lihat ya sini. Nah di sini kita sudah, nah setback yang tadi ada di Helio
ya sekitar 20-30 cm itu juga bisa ya kayak gini talang-talang talang atap atau seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar helionya mepet ke tembok ini terlalu riskan gitu loh. Ketika nanti survei malah takutnya malah panelnya malah berlebih gitu loh. Kan seperti itu. Nah, di sini juga lihat, di sini ada rel ya. Di sini ada rel, ada lebihnya 6 cm ya. Kita bisa ukur. Nah, ini 6 cm. Ada di sini nih tandanya. Nah, kenapa saya bikin 6 cm? Karena untuk proteksi ketika nanti klemnya ini bergeser atau seperti apa, jadi masih ada sisa untuk ininya. Nah, sebenarnya untuk di detail ini, untuk di akhir ini biasanya menggunakan end clamp seperti itu. Biasanya. Nah, ada L-fit, ada rel, biasanya kita gambar, terus standarnya itu biasanya 35 cm dari ujung panel ke rel pertama ya. Biasanya sekitar 35 cm. Nah, terus nah ini misalnya kayak potensi duct ini. Sebenarnya bisa aja kita pasang, tapi kebetulan untuk kondisi rumahnya itu hanya sekitar 16 dayanya itu 16 kW aja. Jadi kita maksimalin atapnya dulu sebelum kita fokus ke ground mounting. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini, ini jaraknya 2 cm. Nah, jaraknya 2 cm. Nah, itu untuk pemasangan mid clamp. Mid clamp itu nanti ada di sini. Nah, gitu. Untuk di SketchUp ya. Nah, setelah digambar lalu kita pindahkan ke layout biasanya. Nah, setelah kita gambar, maka kita harus tentukan dimensinya untuk nanti kita bisa print untuk teknisi atau untuk klien agar mereka juga tahu proses pemasangan sudah sampai mana. Seperti itu. Nah, begini kondisinya. Setelah nanti digambar, kita drawing sampai kita bisa jadikan PDF itu untuk print. Permisi Mas, ini masih di SketchUp Mas. Masih di SketchUp ya? Iya. Sorry. Masih di SketchUp ya. Oke, udah keluar yang itu layoutnya, udah ya. Oke, setelah tadi kan kita dari SketchUp ya, lalu kita pindahkan ke layout ya, dengan cara ini nih, ada file, terus kita send to layout. Nah, template kita itu ukurannya A3. Nah, awalnya seperti ini awalnya. Jadi kita ini mencoba untuk dimensinya, kita perjelas ukurannya seperti apa, sampai nantinya hasil akhirnya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, caranya untuk menambahkan dimensi itu, kita pencet yang ini, dimension, terus kita cari titiknya, misalnya ujung panel sini, ke ujung panel, kita tarik. Seperti itu sih, kalau untuk contohnya. Mungkin ada pertanyaan, Mas Haki, udah cukup dari saya untuk SketchUp?